baru aja nih ya, dari kamar mandi habis wudhu miring sedikit langsung pinggang seperti patah. Itu baru maklumin, maafin, memang saya kan habis dioperasi, saya punya tulang 3 atau 4 diambil diganti pen. Menikah sewaktu, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sehat, semalam sehat, saya datang jam 2 malam. Sehat, alhamdulillah. Saya muter-muter lihat pajangan, lihat dekorasi, alhamdulillah. Yang penting niat saya datang, pokoknya Buya mesti girang. Dari awal pembicaraan tuh sampai Kang Haji Am tuh ngegirangin Buya tuh. Kalau Kang Haji Am merasa dirinya tetangga Buya, bahkan lebih mulia lagi dikatakan kakaknya Buya, wajar. Karena sorot Kang Haji Am dengan Buya, tuaan Kang Haji Am. Kalau saya nggak mau bilang dia kakaknya Buya, ponakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berikan banyak terima kasih kepada kita semua yang Allah tarikan karena langkah sesuatunya dapat datangi Maulid Rasulullah Muhammad di tempat yang mulia ini, tempat di mana di semua wilayah yang saya kunjungi dan semua tempat yang saya mengajar di tempat mereka masing-masing, saya sebutkan, saya kepengen sebetulnya dianggap anak murid Buya, tapi Buya nggak mau ngakuin itu. Dia kepengen. Saya ngomong sama mantu beliau, aneh kepengen Buya jadikan anak kebanggaan Buya. Mantunya bilang nggak bisa begitu Habib. Itu Habib kan udah dicetak sana sini, cetak sini. Semua cetakan baik, tapi perlu penyempurnaan. Ya, cetakan orang tua saya baik. Cetakan ulama-ulama guru saya baik. Tapi saya pengen dapat cetakan Buya. Buya nggak mau nyetak. Kenapa? Repot sama anak-anaknya. Ringkas benar. Terima kasih banyak di atas segala bentuk wujud terima kasih ya sama Buya. Saya enggak seindah orang-orang yang tampil di depan Anda. Saya enggak seindah orang yang diangkat anak oleh Buya. Saya hanyalah orang-orang yang terbiasa di meja-meja di kampung dan di meja-meja pasar ada. Sehingga gak bisa menggambarkan keindahan sesuatu. Tapi saya menikmati yang orang menikmati keindahan Buya. Tolong pahami bahasa. Saya gak bisa menggambarkan keindahan Buya, gak bisa. Tapi saya menikmati orang-orang yang demikian menggambarkan indahnya Buya. Saya nikmati itu indahnya. Saya nikmati keindahannya. Sehingga 17 tahun saya nganggur tanpa menuntut ilmu. Allah telah giring saya ke Buya. Sampai pada siang hari ini tidak kurang 5 tahun saya di Buya. Tapi bersihnya 4 tahun. Setahun disiksa. Setahun disiksa sama Buya nggak diajarin. Disuruh nginep ya diajak jalan-jalan. 4 tahun baru diajarin. Setelah setahun sisa baru diajarin. Kalau orang nuntut ilmu gak punya duit wajar. Tapi kalau orang bawa duit punya ilmu, disiksa sama Buya, itu gak wajar. Paham tuh omongan? Paham gak? Iya, jam berubah, ya. Emang kalau yang megang sound system gak dikasih duit, ini begini akibatnya. Nyiksain orang tuh, lupa tuh omongan tuh. Tapi ngomong apa tuh omongan tuh? Hah? Oh, wajar orang datang ke Buya dengan segala kesusahannya. Diajarin ilmu, seenak-enak Buya memberikan ilmu. Saya datang punya ilmu, saya datang bawa duit. Gak dipandang sama Buya. Ya Allah, kok ada mu'alim kiai gini-gini amat ya. Kita kan biar jelek-jelek Habib. Yang mandang jelek kan hanya Imad. Itu. Ya, di mata Buya saya nggak jelek. Hanya Imad sendiri di dunia yang memandang hina
anak jadah, Habib dengan turunannya. Hanya iman di alam dunia. Allah yahlikuh kullal halak. Yumazikhu kullal mamazzaq. Wa awanahu musa'idih. Mubashirih wa mujalisih wa mujanisih. Biakisina Muhammad SAW. Ringkas, ilmu demi ilmu saya dengerin. Dari Fadilatul Syekh. Dari ya Allah. Enak ya orang punya ilmu. Enak betul. Dengan segala derita yang saya alami. Saya nuntut ilmu dari Jakarta ke Buya. Minimal tuh sebulan 6 hari minimal. Jadi kalau saya datang bukan waktu-waktu saya mengaji dan nginap atau ngendong di rumah Buya. Buya nginep, ada Habib. Tumben Habib datang ada apa? Tuh Buya kaget kalau saya datang bukan pada waktunya. Ringkas Bismillahirrahmanirrahim. Ini pukulan berat buat Kang Haji Aam. Pukulan berat buat Haji Asdak. Al-Imam Ibnul Mubarak. Buya, itu aku matlubnya. Saya kalau sama Buya tuh udah nyerah aja udah deh. Datang bawa kitab, nanya yang nggak pantas. Nanya. Oh iya. Tahu nanya yang nggak pantas. Yang nggak pantas, nama saya dikenal baik. Tapi ketika berhadapan Buya, tidaklah seindah nama yang saya dapat. Nama saya dikenal baik, paham. Tapi ketika berhadapan dengan Buya, tidak seindah yang orang lihat dengan nama baik yang saya miliki. Atas dasar tadi, saya harus merendahkan diri serendah-rendahnya semata memandang ada nur ilahi pada ilmu yang Buya bawa sesuai nur tadi mendorong kita untuk berakhlak mulia. Pelan dari waktu ke waktu. Saya nggak banyak dapat ilmu dari Buya. Nggak banyak dapat ilmu. Tapi lebih besar dari sekedar ilmu yang saya dapat. Beda, ilmu syariat yang Buya miliki, yang saya serap mustahil. Mustahil. Tapi di balik syariat atau ilmu yang saya dapat, ada nilai tambah yang luar biasa yang tidak banyak saya miliki dari orang-orang berilmu seperti Buya. Al-Imam Ibnul Mubarak, pukulan berat bakal ponakan Buya ya. Al-Imam Ibnul Mubarak yang minta kembali doa ya Rasul Muhammad. Beliau mengatakan, la yazalul mar'u aliman madama talaba ilma. La yazalul mar'u aliman madama talaba ilma. Siapapun dia tetap dianggap mengerti ilmu, paham ilmu semasa masih ada kehendak di hati untuk belajar ilmu. Seseorang yang masih Allah pelihara di hatinya punya semangat mencari ilmu agama, maka dalam pandangan Ibnu Mubarak dia orang mengerti agama. Tapi bahayanya, fa'inzanna annahu qad alima faqad jahila. Tapi kalau sudah berilmu, merasa dirinya cukup dengan ilmu yang diketahui, pastikan dia orang bodoh. Nah, kama qala Ibnu Mubarak. Saya mohon dengan hati suka ngomong sama mantu-mantu Buya, saya kepengen ya Rob maafin. Buya maafin. Kepengen anak-anak Buya cepat segera ambil ilmu Buya. Cepat-cepat. Minta waktu sama Buya. Beri anak-anaknya waktu untuk cepat mengambil ilmu Buya. Dengan harapan dan tujuan, ketika Buya pulang ke rahmatullah, anaknya berdiri tegap sebagaimana harapan. Anaknya tegak dengan membawa nama An-Nizam dan bendera An-Nizam. Sehingga gak ada orang kehilangan Buya. Tetap dengan adanya anak bergerak dengan ilmu yang Buya ajarkan, tetap anak itu gambaran orang tuanya. Al-walad sirru abih. Jadi begitu Buya punya pembawaan ilmu, perilaku, akhlak dan sejenisnya, anaknya ada pengganti Buya. Pengganti ilmu utamanya. Kedua pembawaannya. Ketiga sikapnya. Keempat pembaurannya. Sehingga ketika Buya tiada, tetap an-nizam. Kama-kama an-nizam. Begitulah orang tua saya dalam mendidik. Demikian kejam mendidik anaknya. Jangan kau dekati aku, Alwi ya. Inti jangan coba-coba dekat sama anak. Inti gembel, inti sampah. Inti sampah masyarakat, inti gembel. Jangan suka dekat-dekat bawa nama anak ya. Inti anak-anak. Itu bukan ada anak-anak kalau nggak bawa ilmu anak. Bukan anak-anak inti Alwi kalau nggak bawa ilmu anak. Itulah saya punya orang tua, As-Salim. Dahsyat, saya banyak cerita kepada Buya tentang kejamnya saya punya orang tua. Dengan segala derita. Tapi itulah kata Buya, ini kan hasilnya Habib. Semua berkah Al-Walid, ini hasil Habib dari didikan orang tua. Tapi Buya nggak bisa seperti saya punya orang tua.
Uya lebih memandang anak dengan penuh kasih sayang. Nah, harapan anak dengan berbahasa semacam tadi dari Sayyidina Imam Ibnu Umar, biar anak Buya cepat minta waktu kepada Buya belajar dan terus belajar. Masih semangat ada, maka kau orang berilmu. Tapi ketika semangat hilang, pastikan kau orang bodoh. Jadi minta waktu, saya ngomong sama Haji Aang, kadang-kadang sama Haji Oki, anak Buya cepat minta waktu sama Buya. Mau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, terserah Buya kapan istirahatnya. Dan beri Buya waktu untuk istirahat. Belum mesti banyak ngarang-ngarang kita. Biar waktu Buya ngajar di pesantren, anak-anak yang gantiin. Haji Am gantiin, Haji Astaq gantiin. Buya biar istirahat. Biar meluangkan waktunya untuk menulis kitab-kitab ilmu yang langka pada zaman sekarang. Orang mampu memiliki kemampuan sebagaimana Buya. Itu yang saya ketahui. Sehingga ketika Buya ngarang apapun bentuknya, terutama yang terakhir tuh Zakhiratul Ma'ad dari atan ila irsyadil ibad, tidak kurang 1.350 yang sudah saya jual. Tadi saya mesen lagi sama Haji Aang, mau pesen lagi deh. 5.000 juga nggak habis karena saya punya jamaah besar jumlahnya. 5.000 nggak cukup. Kalau saya maksakan diri nggak cukup 5.000. Saya ambil dulu deh. Kenapa? Manfaatnya besar. Belum lagi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan imat serta antek-anteknya. Buya karang banyak. Berapa ribu saya sebarluaskan. Sebegitu saja nggak cukup membentengi mereka terjebak dalam tipu daya makhluk-makhluk laknatullah alaih. Nggak cukup. Jangan ngerti ya. Ringkas deh Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya punya guru silat dari apa? Cipetir ya. Guru silat saya dari Cipetir, dia sudah siap-siap. Kehebatan beliau di mata saya hanya satu. Nggak ada yang bisa menghalangi beliau ke tempat tujuannya. Kenapa? Sebab depannya ambulan. Jadi dia kemari bawa ambulan. Ya jam 8, setengah 9 berangkat dari Pondok Gede nih, Jatiwaringin. Pakai ambulan. Disuruh anak santrinya 2 tiduran. Pakai sorban. Polisi nengok, Pak sakit. Iya itu lah pada merinding itu. Anak muridnya pakai sorban, anak santri suruh pakai sorban. Satu yang sakit dipakein sorban, yang satu duduk lagi megang Yasin. Tujuannya biar nggak ditangkap polisi. Itulah sifat tipu orang berilmu. Sebagai terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Syafi'i anhu rahimah, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwan 'ala al-ibad. Bi'saz zat ilal ma'ad al-udwan 'ala al-ibad. Mana bebas, sejahat-jahat bakal kita kembali kepada Allah Ta'ala sampai ke akhirat adalah menciptakan permusuhan sesama saudara seagama. Bi'sazad ilal ma'ad al-ulwan alal ibad. Ilmu yang kita pelajari membentuk hati kita jauh lebih mulia ketimbang sekedar yang kita ketahui. Ilmu yang kita pelajari lebih mulia sekedar apa yang kita ketahui kalau hati kita terbentuk melalui ilmu yang benar, ikhlas dari hati. Dalam kitab Buya yang terakhir nih, Zari'atul Ma'ad ila wa zari'atan zakhiratul ibad dari ata ila irsyadil ibad, banyak mengundang nasihat-nasihat Allahu Akbar. Saya hanya Allahumma baru semalam dari ceramah di sebuah tempat sambil jalan, ya Allah nikmatnya ada Buya, ya Allah terima kasih banyak. Nikmat ada Buya, ya Allah terima kasih banyak. Pelita yang demikian terang tapi jarang orang manfaatin. Pelita yang demikian memberi penerang bagi orang-orang yang gelap, jarang yang bisa melihatnya ya Rabb. Alhamdulillah ya Allah masih ada Buya. Saya bisa merasakan kerugian demi kerugian minimal 17 tahun kosong dari menuntut ilmu karena saya punya orang tua pulang ke rahmatullah. Guru-guru saya telah pulang ke rahmatullah. Ya Rabb, kemana lagi saya harus berguru? 17 tahun saya nyari guru yang Allah pelihara memiliki sifat sebagaimana orang tua saya, memiliki keilmuan sebagaimana guru-guru saya. Alhamdulillah masyaallah la quwwata billah. Allah Ta'ala giring saya ke An-Nizam. Yang mudah-mudahan
nasihat ala kadarnya dari saya untuk menjadikan santri, jangan buang-buang waktu ketika kau ada di santri An-Nizam, di santri Nizam, manfaatkan waktu sebisa-bisanya. Istirahat cukup seberapa jam, menghilangkan kepenatan dalam menuntut ilmu. Selebihnya biar juga banyak belajar dan atau menghafal. Dan jangan, awas, jaga akhlak kepada guru. Jangan kita diajari ilmu, kita teriak-teriak di depan rumah guru, haram, hilang berkah ilmu kalian. Lihat di depan kalian ada rumah guru. Jangan lihat guru, lihat rumah guru. Itulah cermin akhlak Anda. Jadi kalau kita mau berbicara, jangan teriak-teriak. Buya lagi tidur. Saya di sini. Saya maaf, saya sudah setahun 7 bulan nggak tidur. Setahun 7 bulan. Ini Buya, 1 menit saya belum tidur Buya. 1 menit saya belum tidur. Itu nggak bisa, sampai saya baru tumben lihat, oh Buya jadi imam subuh. Saya tetap tahu bunyi tong 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 tong. Saya tahu semua gerakan anak-anak didik Buya santri. Saya tahu mana-mana ada suara yang kurang layak diperdengarkan, dan saya tahu jangan begitu, nggak pantas, hilang berkah Anda. Akhlak cukup, nggak usah lihat guru, lihat rumahnya ada guru. Nggak ada guru di rumahnya, itu rumah guru. Jaga suara kamu, jangan teriak-teriak semau-maunya. Jangan hal-hal yang buruk Anda perlihatkan selagi ada guru. Bagaimana guru tiada, hilang ilmu Anda. Lebih kurangnya minta maaf dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas segala tausiahnya. Alhamdulillah, masyaallah, para hadirin, tidak terasa sudah jam 11, masih lama, masih 2 jam lagi ya. Tuh Kang senang abdi teh pojok sarapan tadi, senang gitu kaburu di ujung-ujung. Insyaallah para hadirin, kebetulan kita hadir di sini bukan apa-apa. Di antara hadir di antawis fadilah majalisus ilmi itu adalah, sehingga sebagian ulama menyampaikan wa min fadilati majalis ilmi wa hiya nuzul barakah wa syafa'ah wal karamah min auliya wa syuhada wa subal ulama wa illam yakun min kubarul ulama falyuhibbul ulama wa illam yakun min kubaris sholihin falyuhibbus sholihin fa innal mar'a ma'a man ahab. Itu di saat kita begitu merasa banyak kekurangan daripada orang-orang alim, tidak mampu menjadi orang alim, minimal kita cinta ulama. Alhamdulillah di sini kumpul dengan para solehin, para ulama, kita dijadikan manusia yang digolongkan kelak kemudian berkumpul pula dengan para ulama-ulama yang dicintai Rasulullah SAW. Hadirin rahikumullah, di sini kebetulan hadir juga kakak kita, orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Arfan, apa-apa jada, untuk barokahnya. Kita minta tausiah waktu dan akan disampaikan oleh kakak kita Kiai Haji Arfan. Pangasa ngajengan hayang nyukeun waktosna, waktos 2 waktos. Mangga. Ada di hadapan kita Hadratus Syekh Pangrasa Abuya. Mudah-mudahan kita termasuk santrinya yang diakui oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sangat yakin siapapun di antara hati kita yang ada nama Abuya di hati kita, insya Allah kita tidak akan celaka. Siapapun di antara kita yang ada nama Abuya di hati, insya Allah kita akan jadi orang mulia. Semua, insya Allah Abuya itu termasuk qaumun la yashqa bihim jalisuhum, orang yang tidak akan celaka, orang yang duduk bersama pengusaha Abuya. Dan saya sangat yakin itu. Saya dulu teringat di awal-awal masuk ke pondok ini, kalau melihat pengusaha Abuya mungkin jarak 90 meter atau 100 meter, itu lutut sudah
ngadeg-deg gitu. Tadus menikmah gitu. Jadi ketika melihat pengusaha Buya itu ya lutut sudah bergetar saking cinta dan ta'zimnya kepada beliau. Dan alhamdulillah keberkahan itu ya, yang sangat istilahnya jadi dorongan yang terbesar ya, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilham yang terbesar yang ya, Allah kirimkan ke hati saya diantaranya ya irsyad Abuya dari guru mulianya tercinta Hadratus Syekh Pangrasa Habib Syekh. Beliau sering, Pak Buya selalu mengingatkan kita 3 wasiat itu. Di antaranya kabbiril masyad ya waladi. Selanjutnya adalah la tudmiril ghadab. Selanjutnya adalah la tu'allik qalbak ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ikatan yang kuat Pangrasa Abuya dengan guru mulianya Pangrasa Habib Hadratus Syekh Habib Syekh. Itu yang saya sangat yakini bahwa bagaimana Abuya seterang ini. Saya melihat para ulama-ulama ya, di tempat kita itu bukan 1 orang, sangat banyak, yang alim sangat banyak. Tapi bagaimana Pangrasa Abuya kok dipilih yang paling di antara yang paling gitu. Bagaimana Abuya dipilih oleh Allah yang paling istimewa daripada yang istimewa. Ya saya sangat meyakini salah satu asbabnya adalah kekuatan ta'aluk beliau dengan gurunya yang tercinta Pangrasa Habib Syekh. Saya sangat meyakini bahwa salah satu rahasia sirrul izdiwaj itu apa? Yang paling kuat itu adalah izdiwaj, tazawuj antara seorang guru dan murid. Jadi salah satu yang paling kuat izdiwaj itu adalah apa? Ta'aluk antara guru dan murid. Jadi apa yang Anda pandang dari gurumu, ya, itulah Anda. Seperti apa wajahmu menghadap kepada gurumu, itulah wajah yang Anda yang aslinya. Jadi mudah-mudahan oleh Allah hati kita diberi lapang untuk dihiasi hati kita dengan dipenuhi dengan takzim dan takrim kepada guru kita mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita tidak akan kurang dari derajat, tidak kurang dari kemuliaan, tidak kurang dari keistimewaan, dan insya Allah kita tidak akan kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa kita ya, diisi hati kita dengan guru kita, dan sebesar itulah derajat kita indallah. Itu insya Allah itu qad haqqaqahum al-muhaqqiqun, qad haqqaqahum ya, ahlul irfan ahlus syir. Jadi kita itu ya, adalah itu jadi sirrul apa itu ruhul mustafid itu min ruhil mufid. Bareng-bareng ruhul mustafid min ruhil mufid. Jadi kalau saya melihat Abuya ya mungkin di dalamnya ada Habib Syekh. Dan kita itu insya Allah kalau kita melihat kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita melihat guru kita, insya Allah kita orang mulia. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Kita sangat yakin. Ya. Kita itu nggak ada apa-apanya. Tapi kita insya Allah luar biasa. Karena di hati kita ada siapa? Ada guru kita, Pangrasa Abuya. Mudah-mudahan perkumpulan ini ya, menjadi perkumpulan ya, yang menjadi asbab kita jadi orang-orang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita insya Allah sangat yakin dengan dawuh Rasul yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Mudah-mudahan kumpulnya kita di akhirat dengan Abuya bukan hanya kumpul secara makan, tapi kumpul secara dzauq. Semoga kita merasakan apa yang Buya rasakan. Amin. Semoga kita mencintai apa yang Abuya cintai. Semoga kita bahagia dengan apa yang Abuya bahagia. Semoga kita merasa menikmati dengan apa yang Abuya nikmati. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Dan kita yakin yang paling membahagiakan Abuya adalah kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling membahagiakan Abuya adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kenikmatan itu sampai kepada kita. Kita benar-benar bahagia dengan pimpinan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita benar-benar bahagia dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diberi kebahagiaan oleh Allah sebagaimana kita bahagia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita tidak diberi bahagia oleh Allah seperti bahagianya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua jadikan ahlillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ahli yang tidak ada di depan kita lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada depan kita lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kecintaan kita habis oleh dua ini, cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah, dan semua cinta adalah cinta yang bermuara dalam dua cinta ini, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersama-sama dengan guru kita mudah-mudahan berada di sana, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian saya sedikit mohon maaf, imtisalan li amri Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para hadirin, tiba saatnya dengan waktu yang sangat kita tunggu-tunggu. Mungkin di antara rekan-rekan di sini ada yang masih ingat. Ya, harus belajar dulu dengan satu begini, nah gitu. Inilah kita tunggu saatnya. Tadi dari awal sampai terakhir serius semua. Nah, ingin untuk Pak Yai, monggo waktunya, insya Allah sampai jam 3 sore waktunya. Bangga untuk tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum. Saya izin sama Buya, ceramahnya ini bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Betawi. Nah, Betawi aja ya. Sunda juga saya bisa. Sadayana aing cicing wae. Sayyidur rusli gadruhu ma'lumu. Aina minhul masyu, ainal kalimu. Aina nun. Aina Ibrahimu kullukum an maqamihi maktumu fala salatu wa taslimu mala'at mahasinu zamarat fa'afra'at sajaral hidayati bil jihati wa ainat wa talawanat samaratuha babi haqqihi sallu alaihi wa taslim. Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Habibullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buya senyum, gue diem deh. Susah Buya senyum, hari ini senyum Buya. Panjang umur berkah mudah-mudahan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala ma ngaji. Ulang ya. Ngaji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala ma aqala kaya man yatmu bi jannati bil amal kaifa ajru rahmati alaman bakla bitu'atu. Buya ketawa lagi. Yang kita muliakan, guru kita bersama, orang tua kita, Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar,
Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Allah luaskan rezekinya. Allah berkah hidupnya. Ilmunya manfaat buat kita. Yang mulia juga, guru saya juga. Habibana. Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Doain biar panjang umur. Sehat walafiat. Berkah ilmunya. Ini Arab siapa namanya? Saya, ente kalim ismu nama ente. Hah? Siapa? Bukan ya. Malis ya Habibi. Malis ada kalim ya. Pokoknya hari ini semua ustadz kiai tumpah. Dari mana-mana ustadz kiai kumpul di An-Nizam. Luar biasa nih. Ustadz semua nih. Kiai semua. Persaingan makin keras. Gue sih ngomong apa daya deh. Luar biasa. Ustadz banyak banget. Maka kita mesti bersyukur. Kita hari ini mesti senang. Mesti gembira. Farhan dan munawwar. Kenapa? Yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad. Kita mesti senang, mesti gembira. Yang kedua, dua guru kita. Sehat walafiat. Mahal nih. Sebut orang soleh, tanzilur rahmah. Turun rahmat. Apalagi orang soleh di hadapan kita. Kata orang Jakarta, kelebu kita. Tahu kelebu? Anyut kita dengan rahmat Allah. Tuh. Makanya mulia sekali. Kita mesti sayang dan cinta kepada guru kita. Di samping cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta, farhan dan munawar harus senang gembira. Sebab apa? Jujur. Adanya Nabi Muhammad. Islam ada. Syariatnya sudah jelas. Syariatul ghara yang layaliha kana hariha. Jelas Islam. Al-haram bayin. Al-halal bayin. Islam jelas. Kita mesti senang adanya Nabi Muhammad. Adanya pesantren. Kenapa? Adanya Islam. Adanya masjid. Adanya Islam. Adanya musola, adanya Islam. Andai kata, boleh kan ceramah pakai andai kata? Boleh. Orang ngaji aja pakai pil-pail. Betul gak kira-kira? Andai kata Nabi Muhammad kagak ada. Nabi kagak ada. Pesantren kagak ada. Masjid nggak ada. Musola gue kontrakin. Gak Betawi. Mau tinggal di mana gue kontrakan, gue kontrakin. Lo lihat tuh. Kalau Islam kagak ada, otomatis dunia ini jahiliyah. Sukabumi, kandangnya Ustadz jadi jahiliyah. Kenapa? Islam nggak ada. Bebas jahiliyah. Nggak pakai aturan. Bini tuker-tukeran. Mantep coy. Mantap. Bini kita 24 tahun, ketukar yang 70 tahun. Tekor bandar berarti. Ya ya. Adanya agama, adanya konun, adanya aturan agama. Salah satunya syarat orang nikah kan ada rukunnya. 5. Ada laki, ada perempuan, ada wali, ada saksi, ijab kabul. Ya enggak? Kalau saja Islam kagak ada, bebas nih. Jahiliyah, Sukabumi. Cucu kawinin neneknya. Gila tuh cucu. Tuh nenek ditunggangin. Luar biasa berarti. Luar biasa. Makanya kita mesti senang, mesti gembira lahirnya Nabi Muhammad. Tapi kalau senang doang, rasanya harus disempurnakan dengan pembuktian. Betul nggak? Cinta harus pakai bukti. Saya kasih tahu. Dari dulu sampai hari ini, laki-laki
paling pinter bohongin perempuan. Siapapun dia. Mau kiai, mau ustadz, mau habib sama. Sama coy. Mau RT, mau menteri, presiden sama. Laki-laki dari dulu paling pinter bohongin perempuan. Dan perempuan mau lagi dibohongin. Jujur nih, orang laki kalau cinta apapun kau beri. Duduk di sebelahnya, demenannya, melancong, ngomong, I miss you. Aku kangen dengan kamu. Tuh perempuan main kuku aja. I need you so much. Aku butuh dengan kamu. I am together forever. Aku bersama untuk selama-lamanya. Tangan grepe. Sesuai SOP coy. Ya kakak. Bila kau bukti cinta aku, hantarkan aku ke penghulu. Betul nggak? Kalau cinta sama Nabi harus pakai bukti. Kata hukama berkata lisanul hal absu lisanil makol. Fakta lebih pasti ada ucapan. Buktiin. Satu aja buktinya. Satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Sholat jangan tinggal. Cakep. Sholat jangan tinggal. Banyak orang KTP-nya Islam, sholat kagak. Bulan Ramadan nggak puasa, kalah 30. Pindah agama lu mendingan. Gila kalah 30. Kalau kalah 1 ujur syar'i wajar. Ya nggak? Manusia kalau puasa Senin Kemis sunnah. Boleh dikerjain, boleh kagak. Puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis enggak. Ganjil genap, kayak plat nomor. Boleh dikerjain, boleh kagak. Tapi Ramadan ila Ramadan, Jumat ila Jumat. Ramadan wajib bagi orang yang sehat. Badan sehat. Dedek. Lebar. Kayak lemari klender. Waduh waduh. Aqua galon dipanggul. Beras dipanggul. Ramadan kalah 30. Pindah agama lu mendingan. Kalau kalah 1 ujur syar'i, manusia ada sakitnya. Siapapun manusia ada sakitnya. Ini contoh. Orang pinter sakit. Betul nggak? Orang bodoh sakit. Orang kaya sakit. Miskin sering. Nggak megang duit coy. Sering sakit, stres. Umpama, ini umpama. Pulang 5:30, sholat subuh bulan Ramadan. Beri salam sama istri. Assalamualaikum. Mama. Ma. Ayah. Kenapa ya? Pusing ma. Ayah pusing. Muka mama 4. Loading ma, loading. Dia peluk sama istrinya. Ya Allah ayah, Ramadan baru 3 hari pakai sakit ayah. Ya Allah si hitam sakit itu. Lo bayangin coba. Lo bayangin. Kata suaminya nih, bahasa kampungnya, mah, kerok mah. Tahu kerok? Kerik mah. Ayah, zaman modern. Nggak main ya, main kerok-kerokan pakai minyak. Dokter ya, BPJS. Ayah Oga BPJS. Emang kenapa ya? Daftar jam 7 pagi, maghrib baru dipanggil. Kelamaan BPJS. BPJS kelamaan ya. Dokter 2 pasien 4.000 maghrib loh. Dia kerok. Ayah, merah dalu ya. Angin nginep. Munte uger, glogok. Bodrek, teh panas. Ramadan sakit kelas 1 ujur syar'i. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sehat kalah 30, pindah agama loh mereka. Mari kita buktikan. Cintailah kepada Nabi Muhammad dengan bukti. Cintai juga guru kita dengan bukti. Wahai murid, siapapun dia, nggak boleh kau katakan bekas guru. Nggak boleh. Murid manapun, guru TK, guru pesantren, guru kuliah, nggak boleh kau katakan bekas guru. Banyak manusia dapat ilmu dari gurunya sombong.
Dulu gua ngaji sama dia 7 sama. Sekarang aliman gua. Sekarang aliman gua dari guru gua. Jangankan kitab kuning, yang biru gua baca. Sombong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, acara dari awal hingga akhir kita sudah lalui. Alhamdulillah wa syu'alillah. Dan tidak lupa waktu sudah menunjukkan 11:30. Untuk itu mungkin untuk doa penutup saya serahkan ke Habib. Mangga, dengan ini Iya deh. baik, hatur nuhun Habib. Mangga untuk waktu kita dengan sampaikan ke Habib. Dan insya Allah setelah ini kita ada makan siang dibagi untuk jemaah yang di masjid dan di majelis untuk berempat-empat nanti insya Allah. Mangga, Habib, mangga doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dhanbin adhabnahu wa ista'malnahu wa ja'alna. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dhanbin adhabnahu wa ista'malnahu wa ja'alna. ونستغفرك من ذنب تبنا إليك منه وتبنا فيه نستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها إلا حلمك ونستغفرك من كل ما دعت إليه نفوسنا من قبل الرخص فالشباب ذلك علينا وهو عندك حرام ونستغفرك من كل عمل عملناه لوجهك الكريم فقال توبة نسألك في الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا عنا عدانا لكل أهل لا إله إلا الله والحمد لله من ما شاء الله وكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء وشدة الشكر لله وكل عجوبة سبحان الله وكل ذنب نستغفر الله وكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبنا الله ولقضاء قدر توكلنا على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم جميعا الحمد لله آمين تقبل الدعاء يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan acara ini mari kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, mangga